Baik. Baik. Ya. Istaidu. Baik. Nah, kalau sudahlah baik, nah, berarti tandanya duduknya sudah siap rapi, ya. Tidak lihat kanan kiri, ya. Fokus. Dengarkan suara Ustaz, ya. Istidadan. Naam. Jawabnya ya. Ya Ustaz. Ya. Ya. Coba ulangi. Kita doa dulu sebelum mulai belajar ya. Istidadan. Istidadah. Istidadan jawabnya naam. Ya, Naam. sambil mengangkat tangan ya. Ulangi ya. Nah, istidadan. Naam ya Ustaz. Naam. Naam. Naam, naam. 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 Naam ya, ya. Sambil mengangkat kedua tangan, ya, silakan diangkat kedua tangannya. Kita sedang berdoa kepada Allah agar dimudahkan ya dalam proses menuntut ilmu ini. Ya, ya doanya harus sungguh-sungguh ya. Nah, silakan angkat kedua tangannya ya. Ini yang baru bergabung videonya belum muncul ya. Siapa ya? Dengan siapa ya? Yuk, kita doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa tahu suratnya. Atina fid dunya Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang kasar. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum yang baru bergabung ya. Silakan videonya dibuka ya. Tadi sama berdoa ya Ustadz masih melihat ya, masih banyak yang tidak mengangkat tangan ya. Nah, Farah tadi tidak berdoa dengan baik ya, Jo juga ya. Yang lain juga ya. Kenapa berdoa kita harus adabnya mengangkat tangan karena kita sedang meminta kepada Allah ya. Dan doa yang kita baca ini merupakan doa sebelum kita belajar teman-teman ya. Ya. Silakan ya. Nanti besok jika sudah mulai pelajaran nih setelah selesai tajwid dunia minggu depan insya Allah ya. Doanya silakan ketika berdoa walaupun online ya. Nah, tetap adab yang baik. Karena dimanapun kita berada, ya Allah menyaksikan kita. Ya, nah, jadi kita berdoanya pun wajib yang baik. Jangan berdoa sambil garuk-garuk gitu ya dan lain sebagainya. Ya, tandanya kita nggak serius meminta kepada Allah. Ya. Lanjutkan sekarang ya. Nah, yang belum videonya dibuka, tafadol ya. Masya Allah, Moza ya. Assalamualaikum Moza ya. Ya. Ya.
Ya. Sekarang kita mulai dulu ya. Nah, Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Anak-anak Ustaz yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair ya. Sabahul khair. Bangun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman, alhamdulillah ya. Puji syukur kepada Allah ya atas nikmat iman ya, nikmat Islam ya. Sehingga pada hari ini ya, kita masih dipertemukan oleh Allah ya untuk menuntut ilmu. Nah, silakan selama mendengarkan Ustadz adabnya yang baik. Nah, hari ini Ustadz akan berkisah ya, menyampaikan pesan ya tentang betapa mulianya ya seorang penuntut ilmu. Ya, bahkan tidak hanya penuntut ilmu yang usianya muda seperti kalian ya, kan yang sudah tua sekalipun tapi dia mau menuntut ilmu, insya Allah betapa mulianya hal itu. Siap mendengarkan? Mau dengarkan atau tidak? Ayo. Ya, silakan kalau mau mendengarkan. Sekarang ya teman-teman dengarkan dengan adab yang baik ya. Mic-nya di-mute dulu, mic-nya di-mute dulu ya, kecuali yang Ustadz tunjuk, Ustadz tanya, baru. Nah, boleh dihidupkan kalau yang ditanya ya. Pahim? Ustadznya bilang Nah, di mute, berarti kakak pencet ini. jawabnya apa? Pahim Tom? Insya Allah ya, alhamdulillah ya. Walaupun sedikit putus-putus ya, karena sinyal, tetap semangat insya Allah ya. Insya Allah Allah mudahkan ya. Insya Allah. Mau angkat badan gitu. Baik. Ya, silakan yang belum di-mute. Kalau Ustadznya bilang ini. Ini kalau bilang di mute ini pencet ya. Iya, iya. Sudah ya, sudah semua ya. Alhamdulillah sudah di-mute di ini dulu ya. Baik. Nah, diceritakan nih teman-teman ya, Alkisah ya di sebuah negeri di Damaskus. Damaskus di mana ya Ustadz ya? Ustadz juga belum ke sana ya. Insya Allah nanti ya kalau ada kesempatan dan rezeki dari Allah ya kita bisa melihat kota di Damaskus. Nah, di sebuah kota di Damaskus ya aslinya ini sirahnya panjang. Nah, namun kali ini Ustadz akan sampaikan versi pendeknya. Ya, jadi dikisahkan ada seorang ibu memiliki 2 anak laki-laki. Nah, anaknya berapa? 2. Ya, laki-laki. Nah, qadarullah ya, karena takdir Allah berkata lain, kedua anak ibu ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Nah, kalau sudah meninggal berarti kan akan dibawa ke sebuah taman pemakaman. Ya, kalau sekarang taunya kuburan, ya namanya nyebutnya kuburan atau kita. Nah, kalau sudah meninggal kedua anak ibu ini, maka dibawa ke sebuah pemakaman. Nah, ternyata ya di pemakaman ini ada seorang tukang gali kubur. Nah, seorang tukang gali kubur, tahu kan tukang gali kubur yang menggali lubang kuburnya? Nah,
ketika si ibu dan jenazah kedua anak ini sampai ya di pemakaman ini, nah si tukang kubur kan menyelesaikan 2 lubangnya untuk anak ibu tersebut. Nah, setelah selesai, nah, jenazah pertama ya mau dimasukkan ke dalam liang lahat atau liang kubur. Nah, ketika dimasukkan nih dari atas nih, kan yang tukang gali kuburnya di bawah ya, menerima jenazah, ketika mau dimasukkan ke dalam, tiba-tiba wup, ditampakkannya ya sebuah taman surga ya oleh Allah. Lalu datanglah 2 orang malaikat berkuda ya mengambil jenazah tersebut. Ya. Nah, di dalam. Lalu si tukang gali kuburnya bagaimana? Kaget. Pingsan. Nah, tidak lama bangun. Si tukang gali kuburnya kan. Kenapa dia kaget? Pertama dia melihat 2 orang malaikat yang datang menjemput. Kedua, dilihatkannya taman surga yang begitu indahnya. Sehingga saking tidak siapnya, si tukang gali kubur tersebut pingsan. Nah, lalu setelah dia bangun dari pingsannya, nah, dia akan menyelesaikan untuk mengubur jenazah yang kedua. Ya, ketika diturunkan jenazahnya, mau dimasukkan ke dalam ini ya, liang lahatnya, tiba-tiba dilihatkan kembali taman surga oleh Allah. Dan 2 orang malaikat datang menjemput jenazah. Tapi kali ini apakah tukang gali kuburnya pingsan? Tidak. Nah, beliau penasaran. Ada apa ini? Lalu beliau naik ke atas ya, tukang gali kuburan naik ke atas dari lubang, lalu bertanya kepada ibu kedua anak laki-laki tersebut. Ikan Moza ya, putar-putar ya sayang. Iya. Pintar. Nah, kita lanjutkan. Bertanya kepada si ibu, wahai ibu, ya, amalan apakah yang ditampakkan taman surga, ya, lantas dijemput oleh malaikat, ya, yang sangat indah, putih bersinar ya, sampai pertama saya pingsan kata tukang gali kuburnya. Nah, lalu kata si ibu menjawab, nah, anak saya yang pertama, beliau adalah seorang penuntut ilmu. Ya, kerjaannya ya belajar dan belajar. Ya, menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu dahulu di zaman sahabat atau zaman Rasulullah tidak seperti sekarang, teman-teman. Ya, dulu jauh lebih sulit. Ya, jaraknya jauh lebih jauh. Tidak ada motor, tidak ada ojek online, ya, tidak ada mobil. Bahkan jarang yang tidak memiliki unta ataupun kuda harus terpaksa berjalan kaki jauh di padang pasir. Ya. Nah, jadi disebutkan oleh si ibu bahwa anak yang pertama dia adalah seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi diberikan kemuliaan ketika setelah wafat dimasukkan ke dalam liang lahat atau kuburan, ditampakkan taman surga dan dijemput jenazahnya oleh 2 orang malaikat. Ya, Masya Allah. Sedangkan anak yang kedua bagaimana? Si ibu menjawab. Nah, ini dia nih, ini bisa jadi penyemangat juga nih. Ya, untuk saudara kita, kakak ataupun adik, ya, ataupun Aba dan Uma, ya. Yang anak saya yang kedua merupakan pekerjaannya
seorang tukang kayu saja. Namun seluruh hartanya beliau gunakan untuk mendukung menuntut ilmu. Nah, jadi anak yang kedua si ibu ini. Nah, ya selesai ya. Sekarang lanjut. Anak yang kedua si ibu ini tugasnya adalah menuntut ilmu. Afwan terputus ya. Bisa. Ya. Terputus ya. Ya, Afwan terputus. Afwan terputus. Ya, ini dia yang sudah gabung lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, bisa lanjutkan ya. Afwan terputus. Ini tadi tiba-tiba putus ya. Sinyalnya. Cek, Sarosa sudah terdengar kembali? Sudah ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi anak yang kedua ini merupakan anak yang mendukung. Ya, mendukung saudaranya untuk menuntut ilmu, mendukung dalam hal apa saja? Ya, baik dalam hal harta maupun waktu. Ya. Nah, jadi diberikan kemuliaan yang sama. Ya, ditampakkan taman surga, ya, dan dijemput jenazahnya oleh 2 orang malaikat. Lantas, singkat cerita, si tukang gali kubur itu berpikir, waduh, saya kok sudah umur 50 begini masih jadi tukang gali kubur tapi belum belajar apa-apa. Nah, teman-teman yang masih muda juga ya harus jauh lebih semangat. Bahkan yang sudah usia tua saja seperti tukang gali kubur ini, ya, ketika diceritakan seperti itu oleh si ibu bahwa mulianya seorang penuntut ilmu, beliau lantas apa? Beliau tinggalkan pekerjaannya sebagai tukang gali kubur, lantas beliau berlari, ya, berlari kemana? Ya, ke sebuah masjid di Damaskus ya untuk mencari seorang guru. Ya, mencari seorang guru untuk apa? Beliau ingin belajar. Ya, ingin belajar. Nah, tahu siapa nama tukang gali kuburnya? Ya, sampai sekarang masih termasyhur ceritanya, ya, Syekh Abdurrahman Al-Hufar. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Hufar. Al-Hufar itu ya atau Al-Hufar artinya itu untuk penggali kubur ya. Jadi namanya Syekh Abdurrahman Al-Hufar ya. Beliau di usianya yang tua memutuskan untuk kembali menuntut ilmu. Ya. Setelah menuntut ilmu, ya beliau belajarnya nggak langsung berat. Sama dengan teman-temannya dari KA1 dulu, ya. Lalu nanti setelah itu bertambah lagi di KA2 tahun ini, ya alhamdulillah, ya perlahan-lahan, ya. Nah, kenapa? Jadi gini, beliau belajar dari matan-matan terlebih dahulu atau potongan-potongan hadis, ya, yang sederhana, yang pendek, ya, lama-lama sekian tahun belajar, ya. Beliau pun tidak lama ya diangkat menjadi seorang imam masjid di Damaskus ya. Nah, nama masjidnya Ustadz lupa ya, astagfirullah lupa. Nah, masjidnya namanya mirip dengan nama masjid yang ada di Indonesia juga ya. Ustadz lupa, astagfirullah ya kalau lagi diingat suka lupa nih. Nah, sekarang teman-teman dengan penggali kubur ya. Nah, lantas apa? Si tukang gali kubur ini dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya menjadi imam masjid. Ya. Karena apa? Karena menuntut ilmu. Nah, sekarang teman-teman, saya tanya, ya, boleh dihidupkan mic-nya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau Abi dan uminya, ayah atau bundanya masuk surga juga? Saya yang mau masuk surga. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Maka dari itu teman-teman, di tas dunia ini, di hari terakhir ini Jumat insya Allah,
ya, kita segarkan kembali ya pikiran kita dan niat kita mulai minggu depan mau belajar baik online maupun offline ya. Mau belajar semata-mata Allah. Umi, ayah, bunda, papa, mama, bapak, ibu, ya, daddy and mami akan mendukung teman-teman untuk belajar. Ya, baik online maupun offline. Yang nganterin macet-macet, ya. Terus yang bantu nemenin online di rumah, ya, dengan HP ayah, bunda, abi, umi, ya. Ya, dengan wifi-nya lah, dengan kuotanya didukung, teman-teman. Maka teman-teman harus semangat. Ya. Ya, jangan makan abi, umi, ya, ayah, bunda, ya. Terlebih lagi apa? Ya, jangan mengecewakan Allah. Kita sudah diberikan nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Nah, makanya di hari Jumat ya, yang mulia ini, nah teman-teman nanti berdoa, ya. Baik kalau teman-temannya yang di rumah, di komplek perumahannya yang mungkin belum mengadakan Jumatan, ya, karena sedang ada corona, ya, di rumah sholat zuhur, tafadhol, ya, berdoa, ya, minta didoakan, ya, kemudahan di dalam menerima ilmu, ya. Apa? Ustadz, Ada yang manggil tadi? kalau aku juga soalnya pengen di masjid tapi ada corona. Iya. Iya, kata tadi Ustadz bilang kalau yang ada ataupun yang tidak ada, ya kalau yang tidak ada berarti di rumah, ya, tafadhol. Di rumah berdoa juga, ya, sholat zuhur diganti dengan sholat fardu. Ya, alhamdulillah kalau di sini di depan Kutab masih ada sholat Jumat, alhamdulillah. Dan Ustadz bagaimana Ustadz kalau pas sholat zuhur kok kayaknya rasanya mungkin berdoanya berbeda, aduh. Nah, harus husnuzon. Husnuzon kepada Allah. Insya Allah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah, ya. Dan hari Jumat ini banyak waktu mustajab berdoa. Salah satunya selain tadi di ketika sholat Jumat, kalau yang Jumatan, ya, ketika sholat fardu zuhur pun, ya, ketika sujud, ya. Nah, yang berikutnya ada waktu mustajabnya itu apa? Ya, waktu di antara asar dan maghrib. Jadi di antara dua waktu ini, di antara asar dan maghrib, Aku saatnya ikut apa ya? ya, teman-teman banyak-banyak berdoa. Bapak ya, Ma? Ya, berdoa. Nah, jangan lupa ada berdoa, mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat, ya. Nah, berdoa, lagi duduk nih, lagi nonton misalnya. Tiba-tiba ingat, oh ya kata Ustadz nih, ini waktu antara asar dan maghrib, waktu mustajab untuk berdoa. Langsung ngadap kiblat, angkat kedua tangan. Lalu berdoa, ya. Ya, doakan agar kondisi corona ini Allah angkat. Kemana? Ya. Nah, setelah Allah angkat, ya, semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, ya. Nah, dan juga diberikan doa juga untuk Abi dan Umi dan ayah dan bundanya, ya, agar diberikan, ya, apa, panjang umur, sehat selalu, ya, teman terus dalam menuntut ilmu. Paham tuh? Nah, berarti tandanya siap diamalkan. Ya, diamalkan hari ini teman-teman, ya. Didoakan juga para ustadz dan ustazahnya, ya, agar bisa diberikan, ya, nikmat sehat agar dapat terus membagi ilmu, ya. Nah, baik. Ustadz cukupkan, ya, teman-teman, tas di dunia, karena di Zoom-nya juga sudah ada warning tadi beberapa menit yang lalu, ya.
Ustadz ucapkan syukron, jazakumullah khairon teman-teman, dan juga Abah, Wa Uma di rumah yang telah membantu ya online ya. Insya Allah nanti kita akan belajar dan seperti biasa lagi minggu depan ya. Nah, baik teman-teman nanti ada yang belajar online maupun teman-teman ada yang belajar offline ya. Ingat adanya tetap dijaga ya. Ustadz, Membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz, Sebelum Ustadz tutup, ada yang mau bertanya? Ustadz, aku pengen sholat di kota juga sih. Oh, sholat Jumat di Kutap. Iya, Emang rumahnya dekat? deket. Tinggal lewat Safri aja. Oh ya udah, ditemenin sama abinya ya. Kak Fadol, boleh kan di depan Masjid Abbas ada Jumatan. Aku udah di Jumatan. Kalau yang jauh tidak memungkinkan ya, jangan dipaksakan ya. Nah, tapi insya Allah yang sudah diniatkan untuk sholat Jumat hari ini, walaupun tidak memungkinkan, ya catat niatnya ya, sudah mendapatkan pahala Jumat, insya Allah ya. Baik. Ya, Ustadz cukupkan ya. Namanya dulu ya. Ustadz mau panggil nama itu sebelum ditutup. Sebentar. Yang ada angkat tangan. Oke. Muhammad Syafiq. Siapa ya? Muhammad Syafiq ada? Ya, kalau ada angkat tangan. Tidak ada ya. Yang videonya belum muncul ya. Tolong dibuka dulu sebentar. Yang kedua Muhammad Izzuddin Al-Fatih atau Fatih. Angkat tangan. Ada ya? Kayak gini. Jo Ibar Setiawan. Angkat tangan. Masya Allah. Semangat dong Jo. Ya Jo. Oke, good. Semangat Ustaz. Paras Saputra Wardana. Ya. Masya Allah. Aisyah Bella Ramadina. Oh, belum ada ya, belum kelihatan ya. Lutfi Sahi Zaidan. Nah, Zaidan ada ya. Angkat tangan. Kayaknya angkat tangan. Iya, kalau dipanggil namanya angkat tangan. Kayak gini angkat tangan. Moza Al-Hawarizmi Yana. Ya, Masya Allah. Angkat tangan ya. Daria Maudiana Kia ada? Ada. Nggak tahu sih. Ada nggak? Nggak ada, di sini nggak terlihat ya. Asfa Maria Mahira. Angkat tangan kalau ada. Asfa Mariam Mahira. Oh ada, alhamdulillah, masya Allah. Jadi hari ini yang online kaji dunia, yang belum ada ya, Ustadz ulang. Muhammad Syafiq, Aisyah Bella, Ya. dan Dariyah Modia Nakia ya, tidak ya.